Elshinta News and Talk. Polemik seputar implementasi sistem administrasi perpajakan atau Kortek kembali mencuat setelah adanya keluhan dari wajib pajak korporasi terkait kendala teknis dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak. Keluhan tersebut bahkan mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa turun langsung untuk meninjau permasalahan ke kantor Danantara. Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar kendala telah teratasi dan sistem Kortek terus disempurnakan. Pun demikian muncul pertanyaan lebih luas ke publik, yaitu sejauh mana kesiapan sistem untuk menopang reformasi sistem perpajakan nasional. Kami akan bahas selengkapnya apa langkah yang harus diintensifkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivasi Kortex yang saat ini sudah mulai masif dilakukan oleh negara. Kami sudah bersama dengan pimpinan sekaligus pendiri Indonesian Tax Care, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Pak Basuki, sebenarnya apa problem yang sangat sensitif yang harus segera diselesaikan oleh negara berkaitan dengan penggunaan Kortek ini, Pak Basuki? Iya, selamat pagi Mas Sasrofi dan Pak Basuki, pemirsa sekalian. Ya, tentu harus segera melakukan perbaikan karena ini terkait dengan pelaporan pajak di bulan Maret dan April nanti ini. Betul. Ini akan terjadi pelaporan di seluruh Indonesia. Masif ya akan digunakan, Pak ya? Masif. Jadi di sini ada semacam ini ya. Masyarakat ini kan sudah mengorbankan uangnya ya. Tapi begini merepotkannya melaporkan pajak. Bingung bagaimana kemarin tuh antrian di Bekasi, di KPP, di Lampung, di mana-mana. Iya. Yang akhir tahun itu ya, Jadi masyarakat ini sebenarnya kepatuhannya cukup bagus, tapi bahasa yang dibangun ini kan rasa takut, Mas Asrofi, rasa khawatir. Jadi tolong pemerintah juga agar memperbaiki sistem pembinaannya. Jangan masyarakat ini kepatuhan ini karena rasa takut, tapi kepatuhan yang timbul karena kesadaran gitu. Yang sekarang terjadi adalah kepatuhan masyarakat ini tergolong tinggi tapi karena takut kena denda. Karena takut, iya, takut. Ini yang sangat berbahaya karena pajak itu kan memerlukan kejujuran sebenarnya. Kunci pajak itu kejujuran. Tapi di sini masyarakat ini kalau kita lihat bagaimana sistem pajak ini sangat merepotkan gitu bagi masyarakat, di mana kita tahu misalkan terkait pendaftaran NPWP, bagaimana kantor pajak dulu diserbu masyarakat sampai jam 5 subuh itu kan antrian ya, berbarengan dengan sunset policy, kemudian juga ada tax amnesty dan lain sebagainya. Jadi selalu munculnya itu bahasa-bahasa yang masyarakat itu pontang-panting untuk direpotkan. Padahal kenapa programnya terkesan surprise semua sih, Pak? Program keuangan kita ya, administrasi perpajakan kita. Kenapa terkesannya surprise semua? Kayak nggak ada bridging gitu? Ya, kalau menurut saya yaitu bahasa pajak yang selalu saya sampaikan adalah bahasa target. Karena bahasa target ini yang menjadikan akhirnya masyarakat itu kayak semacam ditekan terus, didikte terus. Dan ini berbagai kepentingan saya katakan. Dengan bahasa pajak yang diartikan target, berbagai kepentingan masuk mendompleng pajak. Kepentingan itu bukan hanya korupsi, Mas Arwi, tapi juga kepentingan-kepentingan seperti ini. Kan ini program Kortex ini sebuah program yang kelihatannya hanya dilakukan oleh sekelompok kalau menurut saya ya, seolah-olah ya tertutup dan itu dilakukan oleh hanya beberapa orang kayak seolah-olah begitu ya. Bukan sebuah program nasional. Ini kan kesannya hanya ke waktu di awal, Pak. Ini kami salah tangkap atau enggak ya, Pak Basuki? Mohon meluruskan. Yang kami tangkap waktu awal-awal Kortek diluncurkan itu untuk korporasi atau pajak badan, bukan untuk perseorangan, betul kan? Begini. Jadi Kortex ini itu adalah menghimpun sebuah big data dari berbagai kalangan, dari berbagai termasuk WP orang pribadi. Nah, akhirnya dibuat? Tapi ya kesannya seperti itu tadi, eksklusif kalau menurut saya ya. Bahkan saya diskusi dengan beberapa teman, bayaran gaji daripada orang-orang Kortex ini punya gaji yang fantastis gitu. Wow. Dia punya semacam
yang membuat kecemburuan di internalnya itu. Nah, makanya ini kan sebuah tanda tanya ya kalau kita ini. Ada apa dengan program Cortex ini yang begitu cepat apa? Makanya kalau menurut saya pemerintah harus segera menindaklanjuti untuk melakukan audit. Ada apa di balik ini sebenarnya proyek ini? Proyek yang skala nasional dan terkait dengan anggaran tapi menjadi sebuah kayak permainan, dan itu akhirnya menjadi sekarang ini menjadi sebuah kayak kemacetan. Dan bagaimana memperbaikinya? Awal mulanya kesalahannya apa sih Pak? Kita mulai dari awal ya, ketika mulai diterapkan di eranya Sri Mulyani. Kesalahan awalnya itu apa sih? Ya kalau menurut saya ini seolah-olah, kalau saya kan pernah ya menyampaikan dalam diskusi sebuah penelitian, apakah kebijakan-kebijakan pajak ini memang dibuat oleh pemerintah sebuah rancangan besar. Kalau saya kan kemarin saya rapat dengar pendapat DPR untuk mengusulkan pemerintah membuat semacam grand design pajak, semacam sebuah peta jalan untuk mengarahkan sebuah kebijakan kepada arah yang jelas. Bukan sekian tahun kita membangun pajak muncul-munculnya hutang mencapai ribuan triliun dan itu turun ke anak cucu gitu, bukan. Tapi harus ada rancangan. Nah, begitu juga dengan program-program kerja yang harus dituangkan, itu nggak bisa. Saya ada curiga, Mas Asrofi, kebijakan-kebijakan ini hanya berkumpul beberapa orang saja, kemudian hanya berpikir, apa kebijakannya? Oke, kita buat aja tax amnesty, kita buat aja sunset policy, kita buat aja pemutihan. Jadi ide-ide yang hanya berdasarkan pada target inilah yang bukan keadaan real di masyarakat sehingga akan diberikan obat sesuai dengan apa yang didiagnosa gitu. Oh iya, jelas. Bukan berdasarkan kepada problem yang ada di masyarakat. Jadi problem masyarakat itu seperti apa, dan dilihat hanya kepatuhannya masih tinggi, masyarakat bisa diperdaya, bisa ditekan dipaksa terus. Untuk bikin Cortex sampai ngantre berhari-hari gitu ya. Saya agak ada cerita itu. Bagaimana kalau masyarakat kan akhir tahun kemarin Pak, penuhin kantor KPP. Nah kan itu punya rezeki untuk wawancara dengan salah satu direktur di DJP Pak, terkait dengan penerapan Cortex. Hal pertama yang kami tanyakan, apakah betul yang bikin antrian panjang itu karena batas pelaporan Cortex-nya itu sampai sebelum 2026, artinya sampai akhir tahun 2025. Dijawab ternyata tidak. Gunakan Cortex itu nanti kalau mau lapor pajak misalnya. Nah kenapa nggak terdelivery dengan bagus Pak? Itu info penting banget loh Pak Basuki. Iya, kalau menurut saya itu, karena ini dikerjakan hanya saya nggak tahu ya, tapi seperti program eksklusif gitu loh. Bukan program negara, yang harusnya ini dirancang oleh negara. Apa susahnya sih? Makanya Pak Purbaya bilang katanya, maaf, saya tidak menghina SMK, tapi ini kayaknya dikerjakan oleh anak-anak lulusan SMA, padahal gaji dari orang-orang yang dilibatkan itu sangat besar. Itu mahal banget Pak, Cortex Pak, negara bayar mahal banget. Mahal, triliunan itu. Wow. Triliunan, iya. Tapi untuk aplikasi yang ngebug, untuk aplikasi yang delay, bahkan error? Iya. Untuk aplikasi yang ngebug dan error, Pak, kita bayar triliunan? Triliunan, iya. Kayak saya pernah mencoba ya, saya mencoba untuk melaporkan. Ternyata data yang katanya itu dari berbagai data bisa dimasukkan, ternyata data saya dari lawan transaksi saya dapat gaji, kemudian harusnya dipotong, itu nggak ada. Bagaimana kita bisa melaporkan atas laporan SPT kita gitu? Jadi saya kan dapat gaji dipotong oleh pihak lawan saya. Ya, misal jadi pembicara kan sudah dipotong pajak di sana gitu ya? Ya. Saat kita mau masuk itu nggak ada data itu. Itu kan data yang terintegrasi dari sebuah data dari mana saja. Ternyata itu nggak ada. Padahal saya cek, udah Pak, kita sudah laporkan. Nah ini kayak begini. Lah kalau kita nanti dipotong lagi gimana tuh Pak? Gara-gara nggak dimasukkan di input? Kalau bagaimana kalau kita kan sudah dipotong, tapi datanya nggak di input ya ke data di Cortex misalnya. Waktu kita lapor, kan bisa saja kita kena potongan pajak lagi karena dirasa belum bayar pajak, Pak Bas. Enggak. Kita akan lapornya berdasarkan data yang kita punya. Kan itu sudah dilaporkan. Ini masalah cuma pelaporan aja.
ini nggak ada ini kaitannya. Tapi kan itu nanti diawasi. Misalkan begini, saya punya penghasilan, ternyata tidak dipotong, itu terekam di situ. Nah itu yang nanti akan dilacak melalui Korteks ini. Tapi juga begini Mas Asrofi ya, saya melihat kelihatannya Korteks ini juga banyak kepentingan. Saya ada semacam asumsi atau dugaan banyak orang-orang yang tanda kutip juga tidak suka gitu loh. Karena dengan adanya Korteks ini, berbagai data ini akan terlihat gitu loh. Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan di DPR aja banyak di DPR itu yang tidak dilaporkan secara benar tentang maksudnya apa itu, tentang Pak? Pajaknya. Apa itu Pak Basuki yang nggak dilaporkan benar? Ya mereka punya penghasilan, mereka tidak semua dilaporkan. Oh, pejabat jadi kita. Iya, pejabat-pejabat kita ya, artinya itu banyak yang masih belum melaporkan dari harta atau penghasilan yang sesungguhnya gitu. Termasuk juga banyak oknum-oknum ya dari petinggi-petinggi kita yang memainkan bisnis, di mana dia memperoleh penghasilan itu tanda kutip sulit terlacak gitu loh. Dan adanya Korteks ini kan akan misal dia punya semua. tambang gitu Pak? Bisa. Modus-modusnya kan macam-macam Mas Rufi. Ada yang ilegal, ada yang pakai bendera lain, ada macam-macam kan. Nah, mereka punya penghasilan di situ. Dan itu terbanyak sekali pejabat-pejabat yang di kementerian, di TNI, di oknum-oknum itu banyak sekali gitu. Kan luar biasa negeri ini. Nah, kalau Korteknya digunakan sebagai sarana untuk bisa screening kan bagus Pak. Sehingga aksi-aksi seperti itu yang selama ini sukar untuk tercium akan dicium oleh negara untuk bisa memburu kekayaan negara yang hilang Pak. Makanya begini Mas Asrofi, Korteks ini bagus. Tapi kenapa ini sebuah proyek besar tapi dilakukan eksklusif gitu. Hanya kayaknya ya kesannya itu hanya kelompok beberapa orang saja gitu. Bukan sebuah program negara gitu loh. Yang pertama. Yang kedua juga, Korteks ini kan sebenarnya apa memang sudah waktunya. Karena ini kan problemnya, masyarakat ini sekarang ini dalam kondisi ketakutan dengan pajak. Pajak hadir ini kan dengan momok, dengan rasa takut. Sehingga yang jadi masalah itu kan korupsi. Korupsi yang dibangun pemerintah ini kan sampai sekarang belum ada pengawasan yang efektif gitu loh. Nah. Dengan adanya Korteks ini kan data-data ini nanti akan menyasar kepada orang-orang siapa? Apa benar mereka adalah orang-orang yang tanda kutip dalam arti tidak bayar pajak. Tapi yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang punya kekuatan. Jangan-jangan nanti malah menyasar kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh. Orang-orang biasa yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya, kan lebih banyak yang kena adalah selama ini kan orang-orang yang tidak berdaya di pajak ini. Kenapa ada ketakutan ke arah sana? Padahal kan sistemnya kan dikelola oleh negara, kalaupun negara sudah punya sistem pengelolaan, tidak akan ada macam-macam karena ada sistem yang mengawasi, Pak. Masalahnya kan negara yang menjalankan orang. Korupsi pajak itu kan orang. Dari orang. Karena ada Pak Purbaya, kenapa takut? Ya, Purbaya kan dia hanya seorang manusia yang kalau saya lihat ya Purbaya hanya membangun opini, persepsi seolah-olah mampu dengan menjelek-jelekan yang lama, tapi dia tidak membangun sistem. Kan yang menjadi masalah harus dibangun dulu sistem. Temu masalah lalu apa Pak Purbaya mau dibenerin kemana gitu ya? Iya, bangun dulu sistem karena hampir sebagian besar bagaimana kantor-kantor pajak oknumnya banyak sekali. Rafael Alun tuh banyak sekali. Yang terakhir itu di Jakarta Utara itu Pak yang ditangkap KPK tuh. Jakarta Utara kemarin ke DJP kan ditemukan banyak sekali dan itu melibatkan konsultan, melibatkan berbagai wajib pihak. pajaknya betul. Iya, ini kan sebenarnya menggambarkan sebuah problem. Dan bagaimana pengawasannya? Bukan menggambarkan sebuah bahwa ada pengawasan yang efektif yang dibangun. Bukan. Saya tangkap esensi pernyataan yang serius dari Pak Basuki. Ternyata masalah utamanya selama ini adalah bagaimana sistem perpajakan kita belum adil, tapi belum diperbaiki. Masalah utamanya justru malah bikin
tambah masalah baru yaitu dengan Kortek ya. Meskipun tujuannya baik, tapi Mbok ya selesaikan dulu masalah yang satu tadi. Sebelum lebih dalam ya, karena ini sudah mulai agak panas perbincangan kita dengan Pak Basuki. Saya ke pendengar dulu, ke Bandung. Di sana ada Pak Iswanto. Selamat pagi Pak Iswanto. Selamat pagi Bung Astrof. Ya Pak Iswanto, silakan. Selamat pagi Pak Narasumber. Ya silakan dengan Pak Basuki Widodo, silakan. Iya Pak, saya agak susah mengerti ya kalau ini datanya dibilang banyak, tapi kok ini salah terus. Itu toko online, itu transaksinya sehari berapa banyak itu datanya. Ya, itu ojol sehari itu seluruh Indonesia itu berapa jutaan kendaraan dan transaksinya berapa banyak. Dan itu dari berapa puluh tahun lalu kartu kredit itu seluruh dunia sudah bisa online. Dan itu bank-bank swasta itu apakah mengeluarkan triliunan untuk membangun satu sistem, dan itu satu bank bisa berapa puluh juta nasabah atau nomor rekening, dan itu transaksi hariannya begitu banyak. Kayaknya nggak pernah loh ada masalah gitu loh ya. Nah ini negara membangun satu sistem kok mau sistem apapun semuanya kok amburadul, termasuk pemilu dan lain sebagainya. Dan Kortek ini kok susah gitu loh. Itu satu. Kedua, saya bermimpi suatu saat kita bisa bayar pajak itu, entah itu badan, entah itu perorangan, tinggal pincet sebagai nik atau nomor induk berusaha. Dan kita tahu ya berapa tagihan pajak kita. Iya, mungkin semacam kartu ATM atau dan lain sebagainya, sama dengan kita. Termasuk sekarang. Negara bayarkan ulang kalau kita kelebihan bayar kali Pak, di luar negeri Pak. Nah, itu makanya mestinya itu muncul seperti kita bayar pulsa listrik lah, pulsa telepon begitu loh ya. Itu HP juga cuma kartu kecil seluruh dunia bisa mantau, sampai ke seluruh dunia bisa tahu kok. Masa negara bikin satu sistem perpajak aja nggak bisa. Kok orang mau bayar pajak kok dibikin susah, kenapa mesti lapor? Saya bermimpi begitu tekan nomor nik atau nomor induk berusaha muncul harus bayar sekian, selesai langsung pakai salah satu kartu, nggak usah lagi datang ke kantor-kantor pajak, nggak usah lagi ngantre panjang ya, ngisi kuesioner panjang. Zaman gini Pak Purbaya, zaman gini sudah 21 loh ya, itu saja 20 ya, 21. Sudah tahun 2026 eranya 5.0 sekarang Pak Iswanto. Oke, itu saja, selamat. Baik, terima kasih. Ini salah satu juga sebenarnya pertanyaan saya ya. Kenapa warga negara harus lapor pajak? Kenapa nggak negara yang laporin pajaknya ke pembayar pajak? Kita yang bayar, kenapa kita yang harus lapor? Tapi nanti dijawab ya Pak Basuki, itu pertanyaan fundamental soalnya. Pak Putra di Sibolga, selamat pagi Pak Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih? Pak Basuki Widodo, silakan. Iya, Pak Basuki, soal Kortek dan permasalahannya, kalau sebelum Kortek itu kan ada DJP online. Saya pikir masyarakat mudah, gampang aksesnya. Ya, dulu eranya Evin itu ya Pak ya. Ini muncul lagi aplikasi ya udah yang bisa dikerjakan anak SMA, sementara leletnya enggak ini gitu ya kan. Sudah pernah coba mungkin Pak Putra sebelum ngomongin saya mau tanya dulu, sudah pernah coba Pak? Iya, ini kan diapakan Pak, akunnya mana? Kita reset kita ini, tapi Pak lagi sedang ini ya, lagi sedang lambat saya nggak tahu lambat internetnya dari pemerintah atau memang dari semua portalnya itu karena berbarengan dia harus memang deadline atau seperti apa? Padahal kan keuangan kita yang kita setor ke negara, pelaporan kita kan gitu. Belum lagi yang semua sektor yang tadi Bapak bilang, LHKPN untuk para DPR, para orang kaya hebat, pajak barang mewah. Itu pada luput. Jadi ibarat di kebun binatang ya kita lah yang memang jenis kategori yang sempat ditangkap. Tapi untuk yang di hutan rimba ada yang udah keluar negeri ininya. Jadi maksudnya contoh kasus Jakarta Utara lah yang orang pajak itu. Kita akan nanti kita tegur. Itu bukan dipecat. Tapi yang demikian itu udah dipecat lah itu. Ya, jadi saya nggak ngerti utang negara kita di World Bank sama IMF sudah banyak belum dilunasi. Sementara kita rakyat yang patuh-patuh yang baik-baik ini takut juga, apalagi aplikasi perlindungan data data tunggal itu nggak jelas juga bagaimana kita dihacker sama asing kan begitu. Jadi apakah memang pemerintah nggak niat untuk sebenarnya ini faktor kesengajaan? Udah kita bikin gecor aja mah ini situasi supaya jangan terlalu terlihat para koruptor dan sebagainya, pencucian uang juga kita nggak jelas.
Ini menurut Bapak ini bagaimana Pak Purbaya? Ini seperti dengan Bu Sri Mulyani bedanya lah gitu. Kalau memang Bu Sri Mulyani punya prestasi dalam hal cadangan devisa negara, Pak Purbaya ini gimana ya? Apa hanya masih pelangap-pelongo atau seperti apa? Baik, terima kasih. Agak seram bahasanya ya. Nanti saya mau ganti diksi yang agak lebih soft dulu. Tapi tadi Pak Iswanto mencolek sesuatu yang sangat esensial. Kenapa kesannya negara selalu kalah dengan apa yang dilakukan oleh non-negara? Korporasi, swasta misalnya perbankan nasional gede ya, yang non-pemerintah, bisa bikin sistem yang real time, yang mudah, yang efisien. Kenapa negara sangat susah? Ada masalah basic apa Pak Bas? Ya, ini ya yang menjadi pertanyaan. Skala, jadi kalau sekarang ini korteks yang katanya sudah selesai, ibarat rumah, itu kan sudah diserahkan kepada pemerintah. Tapi ternyata kalau saya analogikan itu seperti rumah yang pondasinya lemah gitu loh. Jadi mau dibangun sebuah yang namanya data-data itu kan kumpulan data nantinya dari berbagai transaksi di seluruh Indonesia, itu yang akan menjadi pengawasan gitu. Tapi ternyata tidak bisa dijalankan, tidak mampu gitu loh. Jadi memang ini kan pertanyaan kita semua sama ya, yang tadi kesimpulannya bahwa ada apa dengan sistem korteks ini. Kenapa sebuah sistem yang dilakukan untuk negara dan terkait APBN kok begitu sulitnya gitu loh. Padahal kalau kita adalah banyak kan tadi ya, kayak misalkan sistem pembayaran apa-apa, kita tahulah itu ada kan sistem pembayaran yang dibuat pemerintah itu ada, saya nggak perlu sebutkan karena saya tidak boleh. Nah itu kan cukup bagus itu, kita kemana-mana itu langsung bayar, langsung selesai gitu loh. Nah ini pajak yang dimana dia menentukan negeri ini, tapi kok susah amat gitu loh. Ini ada apa? Ya kalau kita sebenarnya curiga, semua ini sama udah mengarahnya. Ada apa dengan korteks ini? Dan siapa yang mengerjakan? Pak Purbaya kan waktu itu akan mengaudit melalui sebuah lembaga auditor itu kan. Itu. Kalau menurut saya sudahlah. Kejaksaan masuk lah. Ada apa di balik ini? KPK semua masuk. Aduh. Kenapa arahnya ke sana Pak? Ada dugaan ke arah sana kah? Jelas Mas Rufi. Artinya ada apa dengan sebuah proyek yang begitu besar untuk sebuah sistem nasional? Tapi kok susah amat gitu loh. Ada apa? Kemungkinan kan yang dipakai ini memang orang-orang yang tidak capable. Kemungkinan cuma tanda kutip ya, proyek-proyek yang dibagi-bagi uang. Nah ini kan proyek untuk sistem data tunggal perpajakan nasional. Nggak boleh main-main Pak. Ini kan proyek yang jelas punya pemerintah pusat yang untuk bisa mengefisiensikan segala hal. Benar, iya. Makanya kenapa kok itu jadi masalah. Ini kan karena kan sebenarnya tidak sulit lah kalau kita itu bidangnya ini kan sebenarnya bisa lah ya. Yeah. Karena kita orang IT misalnya, mungkin orang IT sedang ketawa-ketawa sama kita ini Pak, dengerin kita lagi ngobrol nih. Ya banyak lah begitu. Koruptor yang lepas, mereka mentertawakan kan. Dengan apa? Dengan permainan uang, apa segala macam. Makanya korteks ini juga ada apa di balik ini. Jangan-jangan ini juga proyek yang bagi-bagi aja gitu loh. Tapi kerjaannya cuma untuk jadi main-main. Kenapa nggak pilih, misalnya ya, ini unpopular opinion. Ya kenapa nggak kita kemudian minta kembangkan Alibaba misalnya, atau mungkin Google untuk bikin aplikasi. Sudah terbukti Pak, Alibaba atau Google ya, saya sebut langsung saja untuk bahan komparasi, mereka digunakan oleh warga seluruh dunia, nggak nge-lag Pak. Oh iya, itu yang saya bilang, banyak lah, bukan hanya Alibaba, banyak lah, Kiris, apa-apa, banyak. Iya, kalau dalam negeri Kris tuh kita punya, betul. Iya, karena kalau kita ajak orang-orang di luar pemerintah juga bahaya juga Mas Rofi, karena data ini kan bisa dikuasai. Makanya harusnya pemerintah cermat lah. Ini kan bukan suatu masalah yang sulit gitu. Artinya dari awal ini program nasional harus dirancang, siapa yang kira-kira ini, tarikin aja orang-orang profesional, orang jago. Indonesia banyak lah. Banyak. Kerjaan gampang. Telepon Mas Ono Purbo juga ngumpulin 1.000 orang bisa terkumpul itu. Bisa, nggak perlu sampai 1.000 orang untuk mengerjakan semacam ini kan. Makanya kalau saya pikir yang menjadi dasar adalah korupsinya sebenarnya itu, berbagai kepentingan masuk karena lemahnya sistem pajak kita. Dan ini akhirnya menyasar kepada target lagi.
Sampai di mana target ini nanti akan menjadi tekanan ke masyarakat gitu loh. Ini yang jadi harus dipikirkan di situ. Tapi satu hal yang paling urgent adalah soal kewajiban hingga Maret nanti Pak, karena akan ada pelaporan. Sementara syarat pelaporannya kita harus punya Kortek Pak. Bagaimana langkah pemerintah yang bijak seharusnya? Apakah ditunda dulu kebijakan Kortek Pak agar masyarakat juga tidak timbul kepanikan ya di masyarakat? Iya. Ditunda dulu artinya jangan disyaratkan untuk pelaporan melalui Kortex karena sampai tahun depan pun belum ada jaminan Kortex ini akan bisa dijalankan. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan untuk tahun ini pakai yang lama dulu gitu loh, sambil diperbaiki gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah yaitu tadi bagaimana sistem pengawasannya, karena Kortex ini nanti akan lebih terbuka, masyarakat akan transparan, tapi jangan sampai menyasar kepada orang-orang yang patuh. Ya nggak sepatutnya disasar oleh negara. Yang taat. Iya, saya banyak Mas Rofi ketemu sama masyarakat, pengusaha-pengusaha, udah sepatu apapun masih jadi kenain, dicari-cari terus gitu. Ini kayak cerita-cerita artis yang tiba-tiba didatangi oleh orang-orang pajak katanya ya? Iya, karena kan kalau artis kan sering show off, sering pamer gitu loh. Itu juga coba tolong janganlah memamerkan di negara yang kondisinya ekonominya banyak orang yang susah. Janganlah. Iya, itu kalau menurut saya ya bagus juga sih pajak itu sebagai kontrol gitu loh. Bahasanya Pak Putra tadi memang paling gampang itu berburu di kebun binatang ketimbang di hutan, betul Pak? Ya iyalah, kan berburu binatang di kebun binatang itu kan orang-orangnya sudah nggak berdaya, sudah itu lagi. Kenapa negara gitu nggak mampu menjadi pemburu yang liar di hutan belantara yang buas, Pak? Menurut saya enggak, karena waktu saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ahli, ada semacam teks amnesti itu dibilang kita akan mengumpulkan data Pak di kebijakan teks amnesti ini. Katanya untuk apa? Untuk mengenakan orang-orang yang memang bener-bener pengemplang katanya. Saya bilang 2016 teks amnesti. Sedangkan kita menjalankan pajak itu reformasi dari tahun 83. 30 tahun lebih kita membangun sebuah sistem pajak. Tapi baru ngumpulin datanya di 2016 coba. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh kantor pajak? Saya bilang, kalian dikasih data apapun kalian nggak akan mampu untuk mengejar. Karena kemampuan petugas pajak memang didesain atau diberikan pembekalan bukan untuk masuk ke orang-orang yang cari yang mudah saja gitu ya, bukan investigator gitu ya. Iya, bukan binatang yang di hutan luas gitu, tapi memang itu lagi gitu yang jadi sasarannya gitu loh. Jadi petugas pajak harusnya dilengkapi oleh kemampuan-kemampuan itu sehingga banyak sekali terjadi praktek-praktek curang. Bukankah pajak itu curang bisa jadi pintu masuk untuk bisa mengungkap misalnya praktek korupsi, praktek misalnya penebangan liar, eksploitasi berlebihan ke sumber daya mineral, kan bukannya bisa pintu masuk ke arah sana, Pak? Iya, harusnya idealnya seperti itu. Tapi tidak gitu loh. Bahkan beberapa sumber di masyarakat, bagaimana kasus-kasus di Poliwali Mandar itu restitusi pajaknya itu mencapai triliunan ditarik oleh orang-orang yang punya kekuatan tanda kutip ya, kekuatan jabatan, kekuatan pengaruh, sehingga petugas pajak juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Ini problem yang tersembunyi. Pak Purbaya harus bisa membenahi, jangan hanya sebatas pencitraan untuk kita laporkan, buka lapor. Saya sudah masukkan juga nggak ada tindak lanjutnya juga kasus-kasus di lapangan. Iya, jadi kita ini bingung masyarakat ini sebenarnya. Iya. Satu soal pelaporan, Pak. Ini konteksnya fundamental ya, meskipun basic kelihatannya, tapi ini juga penting banget. Kita mau komparasi misalnya bagaimana negara-negara di Eropa atau di Jepang lah ya, yang dekat-dekat adalah kawasan Asia adalah Jepang. Selain hanya kita melapor, kalau di Jepang juga masyarakatnya juga dilaporkan balik. Misalnya jika kita kelebihan bayar pajak, maka akan ada pengembalian dari negara. Nah, bisa nggak kita berangan-angan negara punya sistem keadilan dalam perpajakan, Pak, agar masyarakat tidak selalu jadi target gitu, Pak? Ya, itu yang saya maksud. Jadi di negara-negara maju, sistem pajak itu lebih mengedepankan keadilan. Apalagi kita sistemnya adalah self-assessment, kesadaran masyarakat.
Jadi yang harus ditekankan pemerintah membangun fondasi kesadaran ini. Kesadaran kok masyarakat. pakai ancaman, Pak? Mana ada? Sejak kapan, Pak, kesadaran pakai ancaman, Pak Basuki? Tekanan, ancaman. Gitu loh. Ya, itu yang membuat masyarakat itu tidak nyaman. Dan ini bahaya sekali loh, Mas Sofi. Ke masa depan sistem pajak kita. Iya, dia menupang 80% dari anggaran. Dan masyarakat terus dijadikan target sampai di mana? Harusnya pajak ini harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan. Penguatan inilah kayak di Amerika misalnya. Kita tidak perlu susah payah. Dengan sendirinya ya namanya refund itu datang sendiri, Pak. Betul. Terus petugas pajak ngasih tahu bahwa Anda ada kelebihan pajak, kami sudah kembalikan. Tanda tangan, selesai sudah. Sedangkan di Indonesia kan harus diperiksa, harus dikriminalkan bahasanya kayak gitu. Dijadikan sebuah sasaran target. Makanya kan bilang target tadi. Kenapa masyarakat selalu jadi target kesannya gitu, Pak? Ya karena salah arah kalau menurut saya. Saya ngamati pembangunan sistem pajak ini, ini perkembangannya salah arah. Iya, jadi kalau Bank Dunia mengatakan tata kelola terburuk, memang secara prinsipnya itu udah salah. Siapa yang salah? Memang ini ada sebuah pemahaman yang tidak dipahami oleh pembuat kebijakan. Seolah-olah kalau sudah tercapai target dianggap prestasi gitu. Padahal bagaimana di situ perusahaan yang bangkrut, orang ketakutan, itu yang diabaikan. Nah, saat diabaikan, siapa yang jadi tanggung jawab? Ini sekarang kan menjadi sebuah problem kumpulan dari berbagai masalah. Sekarang siapa yang kita bisa salahkan? Nggak ada. Sulit untuk saling menyalahkan. Yang jelas ini kita harus terus berjalan dengan 80% menutup APBN gitu loh. Tapi siap-siap ya masyarakat untuk antre-antre di KPP karena nanti Maret kan kita harus harus lapor pajak ya, Pak Basuki ya. Iya, satu hal yang ini pemerintah, saya kemarin di rapat dengar pendapat agar pemerintah merancang sebuah arah yang jelas. Jangan lagi kita ulang lagi seperti yang penting target terpenuhi, sudah selesai, dianggap sudah selesai. Uang ini kemana larinya, tidak kembali kepada rakyat, itu bukan urusan kami. Itu yang salah dalam membangun sistem pajak. Harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan. Sehingga tadi ideal yang kita impikan bahwa pajak ini dengan mudahnya kembali kepada masyarakat, kalau memang itu menjadi haknya, itu akan terbangun. Tapi kalau masih target macam-macam begini, itu akan konflik, akan terus bermasalah kalau menurut saya. Tapi mengakhiri diskusi kita, ada satu hal yang kami harus informasikan, ini berkaitan dengan bagaimana tata cara untuk Anda daftar Kortek ya. Kami sudah punya wawancara detailnya tentang tentang bagaimana Kortek dan pengenalan Korteknya langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau Anda penasaran bisa cari saja di Spotify El Sinta. Ada rekaman wawancara di sana. Anda langsung cari ya soal pajak di sana, sudah lengkap, termasuk nanti pembahasan kita dengan Pak Basuki Widodo. Pak Basuki, terima kasih Pak Bas. Ya. Nggak seru nampaknya nggak bahas pajak kalau nggak sama Pak Bas soalnya ini. Iya. Tetap semangat ya Pak Bas ya. Selamat pagi Pak Bas. Selamat pagi. Sama-sama nih Pak Basuki Widodo. Kami sapa juga selamat pagi untuk Pak Abu. Kalau mendengar dari pemaparan Pak Basuki Widodo tadi, kayaknya oknum di DPR jadi figur biang kerok ya dari semua ini. Kalau melihat ke kendaraan yang ada di spare part-nya, gunanya untuk sistem maju dan juga mundur kendaraan itu. Jadi begitu pentingnya mekanik untuk jeli dan juga berpengalaman dengan niat yang baik. Terima kasih untuk komentar-komentar lainnya.